Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat, yaitu kelanjutan dari materi bab fungsi. Oke, ada dua video sebelumnya, yaitu pengertian fungsi dan relasi, kemudian ada fungsi linear, dan sekarang ada fungsi kuadrat. Jadi bagi teman-teman yang kelewatan dengan video sebelumnya, silahkan teman-teman tonton pada video sebelumnya, yaitu terdapat pada deskripsi yang saya bikin. Oke. Fungsi kuadrat. Sebelum kita lanjut, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip video ini agar tidak gagal paham dalam memahami fungsi kuadrat. Oke, kita langsung saja. Di sini kita belajar mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat di sini yaitu pangkat variabelnya sama dengan 2. Jadi kalau lebih dari 2 maka itu bukan fungsi kuadrat, atau kurang dari 2 maka itu bukan fungsi kuadrat. Dimana seperti kemarin bahwa seperti fungsi linear, dimana fungsi linear itu pangkat variabelnya sama dengan 1. Sekarang kalau fungsi kuadrat pangkatnya sama dengan 2. Dimana bentuk umumnya f(x) sama dengan, jadi f(x) ini boleh juga kita tulis dengan y, sama saja. F(x) dengan y sama saja. AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah C. Maka A, dan syaratnya A tidak sama dengan 0. A tidak boleh sama dengan 0. Karena kenapa? Jika A sama dengan 0, maka ini akan hilang. 0 kali X kuadrat maka 0, maka variabel X-nya pangkatnya sama dengan 1. Maka bukan fungsi kuadrat lagi, tapi fungsi linear. Oke, ini untuk pengertian dan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Kemudian ada cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Cara menggambarkan grafiknya, yang pertama langkah yang harus kita lakukan adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Ini menentukan potong dengan sumbu X dengan cara kita misalkan Y-nya sama dengan 0, maka kita cari nilai X-nya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Kalau dengan sumbu Y maka kebalikannya X yang kita misalkan dengan 0. Kemudian setelah kita lakukan dua langkah ini, yang harus kita lakukan lagi yaitu menentukan titik balik dan sumbu simetrinya atau titik puncaknya ya. Titik balik ini titik puncak. Dimana sumbu simetrinya adalah X. Oke, ini X ini berada di tengah-tengah. Simetri itu yaitu berada di tengah-tengah yang membagi sama besar dan sama bentuknya kayak gitu. Persamaan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. B itu apa? Yaitu koefisien dari X. A itu apa? Yaitu koefisien dari S kuadrat. Kemudian di sini kita harus menentukan titik puncak juga, di mana nilainya itu min B per 2A atau nilai X tadi, sumbu simetrinya, dibagi dengan nilai ekstrimnya yaitu min D per 4A. Min D per 4A. D itu apa? Di sini tidak diketahui nilai D, A, B, C yang ada. D itu punya rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti ini yang kita harus gunakan untuk menentukan nilai D-nya nanti. B kuadrat dikurang 4AC. Itu untuk menentukan titik puncak. Setelah menentukan titik puncak, nanti tinggal kita gambarkan atau letakkan titik-titik yang kita dapatkan. Titik puncak kita letakkan, kemudian titik yang memotong sumbu X kita letakkan, dan titik yang memotong sumbu Y kita juga letakkan titiknya, sehingga nanti bisa kita gambarkan nanti bentuknya. Boleh lebih kurang bentuknya seperti ini untuk parabola, atau ke bawah boleh kayak gitu, nanti tergantung pada letak titiknya. Kemudian selain menggambarkan, kita juga ada domain atau daerah asal kemarin dengan rank daerah hasil. Domain pada fungsi kuadrat ini yaitu df ini merupakan lambang dari domain, yaitu sama dengan X, di mana X elemen R, berarti semua bilangan real. Semua bilangan real ya, baik itu pecahan, desimal, maupun bilangan bulat, itu merupakan bilangan real. Berarti semua bilangan real ini merupakan domainnya. Lalu bagaimana dengan ranknya? Rank ada dua kemungkinan. Apa itu? Rank yang pertama yaitu Y. Rank itu Y sama dengan hasilnya. Y elemen bilangan real, di mana
Y itu besar atau sama dari nilai ekstrimnya atau min D per 4A. Dengan syarat, ini punya syarat ya, ketika A-nya besar dari 0, berarti besar dari 0 dia A-nya positif, 1, 2, 3, berarti kita gunakan yang pertama ini ranknya. Kemudian kalau A-nya kecil dari 0, maka yang harus kita gunakan yaitu tanda kebalikannya, yaitu Y kecil sama dari harga ekstrimnya atau min D per 4A. Itu yang dikatakan dengan ranknya. Jadi disesuaikan aja bentuknya nanti. Kalau A-nya besar dari 0 maka gunakan yang pertama. Kalau A-nya kecil dari 0 maka kita gunakan nilai rank yang kedua. Ini untuk konsepnya. Jadi teman-teman silahkan mencatatnya sebagai catatan biar teman-teman bisa mengulangnya ketika lupa, maka bisa buka catatan ataupun membuka atau menonton video ini kembali. Oke, kita lanjut pada contoh soal yang pertama, di mana soalnya gambarkan sketsa grafik fungsi berikut, di mana ini merupakan fungsi kuadrat karena nilai atau pangkat dari variabelnya sama dengan 2. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama seperti tadi, jawab. Oke, kita jawab. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus mencari yang untuk yang A, titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, maka bentuknya Y sama dengan X kuadrat, berarti X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Maka bentuknya kita faktorkan, berarti cara memfaktorkannya, oke, X ini X, oke, tutup kurung, ini tandanya nanti disesuaikan X, oke, buka kurung satu lagi, X sama dengan 0. Kemudian setelah ini kita lihat kalau dikali hasilnya 3, kalau ditambah hasilnya 4, apa itu? Yaitu min 1 dan min X kurang 3. Min 1 dikali min 3 plus 3, min 1 ditambah min 3, min 4. Maka betul, maka X-nya sama dengan X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 ya. Sama dengan 1, pindah ruas 3-nya. Atau X sama dengan 3. Maka titiknya yang kita dapat adalah yaitu X-nya, Y-nya 0 dan X-nya 1. Berarti X 1,0 dan 3,0. X-nya 3, Y-nya juga 0. Untuk titik Y yang memotong sumbu X telah selesai, kita lanjut pada pemotongan sumbu Y dengan cara misalkan X sama dengan 0. X sama dengan 0, maka kita substitusikan ke dalam persamaan yang ditanya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah dengan 3. Y sama dengan X-nya sama dengan 0, 0 kuadrat ya tetap 0, kurang 4 kali 0. Oke, kuadrat ditambah 3. Sama dengan 0 kuadrat, 0 dikurang 4 kali 0, 0 ya, tinggal 3. Y-nya sama dengan 3, maka titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,3. Oke, setelah ini bagaimana lagi? Yaitu kita harus menentukan nilai simetri dan titik puncaknya. Nilai simetri dan titik puncak. Nilai simetri tadi X sama dengan min B per 2A. Sama dengan min B-nya apa? B itu koefisien dari X, berarti min 4. Berarti min bertemu min, ini min 4, di sini ada juga min, maka jadi positif. 4 per dengan 2A. A-nya berapa? Yaitu 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 1 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Berarti sumbu simetrinya sama dengan 2. Setelah itu kita cari nilai ekstrimnya ya tadi untuk sebagai titik puncaknya. Ini nilai X untuk titik puncak. Nilai ekstrimnya yaitu Y sama dengan min D per 4A. D tadi apa? Yaitu B kuadrat
dikurang 4AC per dengan 4A sama dengan B sama dengan min 4, berarti min 4 kuadrat kurang 4, A nya sama dengan 1 kali 1, C nya sama dengan 3 kali 3 per dengan 4A, 4 dikali 1, A nya 1 sama dengan min 4 kuadrat sama dengan 16 dikurang dengan 4 kali 1, 4, 4 kali 3, 12 per dengan 4 kali 1, 4 sama dengan 16 kurang 2 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Maka kita dapatkan titik puncaknya adalah 2, X nya 2, Y nya 1. Ini titik puncaknya. Sehingga setelah mendapatkan titik puncak seperti ini, tinggal kita membuat gambarnya. Oke, membuat gambarnya. Setelah membuat sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita letakkan titik-titiknya. 0,3, Mbak. Yang pertama tadi 1,0, berarti X-nya 1 di sini kira-kira 1,0 di sini letak titiknya 1,0. Kemudian 3,0 kira-kira kita letakkan di sini 3,0. Cara letakkan titiknya X-nya 3 berarti sumbu X, Y-nya 0 berarti tetap di sini. Kemudian Y-nya 0,3. Oke. Kita misalkan di sini aja X-nya 0 maka tetap di sini, Y-nya 3 ke atas berarti 0,3 di sini. Kemudian setelah ini kita lihat lagi titik puncaknya 2,1. 2,1 berarti di 2,1 berarti di oh iya ini salah tadi, berarti di sini kan ada min D, berarti di sini min di sini juga min, maaf, min, maka di sini juga min, maka kita dapatkan min 4, maka di sini kita dapatkan min 1, berarti titik puncaknya 2,-1. Maaf tadi min, jadi dapat 2 min 1, X-nya 2 kira-kira di tengah ini, min 1 ke bawah ini. Oke, di sini titik puncaknya 2, min 1. Setelah dapatkan ini maka kita hubungkan titiknya. Oke. Kita hubungkan titiknya lebih kurang kayak gini. Ini dan seterusnya. Oke, lebih kurang kayak gini gambarnya. Maka telah terbentuk gambar grafik yang pertama. Jadi ingat lupa tadi ya, ini min, kita tidak buat min, maka di sini seharusnya ada min, maka hasilnya min 1 nanti. Mohon maaf tadi. Jadi untuk yang B di sini saya tidak mengerjakannya seperti biasa. Silakan sebagai teman-teman untuk latihannya silakan mencoba untuk yang B caranya persis sama dengan yang A. Jadi silakan teman-teman untuk mengerjakan yang B sebagai latihan pengasahan kemampuan memahami dan mengerjakan soal untuk fungsi kuadrat. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua, di mana contoh soal yang kedua ini yang ditanyakan yaitu domain dan rank dari fungsi kuadrat. Oke, seperti biasa tadi udah dikasih konsepnya. Oke, sudah dikasih konsepnya, di mana domain yang pertama itu df. Oke, domain df. Oke, df sama dengan X, di mana X elemen R. Berarti ini selalu merupakan daerah domain dari fungsi kuadrat. Df domainnya sama dengan X, di mana X elemen R atau anggota dari himpunan bilangan real. Ini sama semua untuk fungsi kuadrat. Lalu bagaimana dengan untuk ranknya? Berarti Rf sama dengan Y, di mana Y elemen R, di mana Y tadi kita sesuaikan dengan nilai A-nya, di mana nilai A di sini A-nya yaitu 1, maka A besar dari 0.
Kalau A besar dari 0, maka kita dapatkan nilai Y-nya yaitu besar sama dari min D per 4A. Min D per 4A menggunakan tanda besar. Kalau dia kecil menggunakan tanda kecil juga. Jadi di sini untuk menentukan nilai ranknya kita harus mencari nilai min D per 4A. Min D per 4A berarti min D per 4A sama dengan min B kuadrat dikurang dengan 4AC per 4A. 4A sama dengan B kuadrat. B itu 6, berarti 6 kuadrat kurang dengan 4A 1 kali dengan C. C-nya sama dengan 8 per dengan 4A. Sehingga kita dapatkan min 6 kuadrat sama dengan 36. Kemudian 4 kali 1 4, 4 kali 8 sama dengan 32 dikurang 32 per dengan 4A. A-nya sama dengan 1. Oke, 4 kali 1 sama dengan 36 kurang 32 sama dengan 4. Berarti min 4 per dengan 4 sama dengan min 1. Jadi RF-nya kita dapatkan sama dengan RF Y elemen R bilangan asli, bilangan real, di mana Y itu besar sama dari min D tadi, yaitu kita dapatkan min 1. Maka ranknya merupakan ini, Y elemen R, di mana jadi nilai ranknya sama dengan Y elemen R, di mana Y besar sama dari min 1. Ini merupakan nilai rank yang pertama. Caranya simpel, mudah, dan simpel untuk dikerjakan. Jadi bagaimana untuk nilai rank yang kedua, yang fx yang kedua ini? Maka ini tidak akan saya kerjakan sebagai latihan dan pengasahan kemampuan teman-teman untuk fungsi menentukan nilai domain dan rank dari fungsi kuadrat. Jadi silakan teman-teman mencoba mengerjakan yang nomor B, dan jawabannya boleh diketik di kolom komentar. Dan sampai di sini video kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya masih mengenai fungsi. Pada video selanjutnya ada beberapa video. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa share kepada teman-teman yang lainnya agar dapat belajar mengenai fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.